Masa depan Indonesia bergantung pada kemampuan anak-anak mengembangkan potensinya. Pengembangan potensi anak dapat terhambat dengan adanya masalah stunting. Stunting adalah kondisi di mana tubuh balita lebih pendek dari anak normal seusianya, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan. Masalah multidimensi seperti faktor kesehatan, kualitas air dan sanitasi, hingga kemiskinan menjadi penyebab stunting. Untuk menurunkan angka stunting, butuh konvergensi program dan kerjasama berbagai pihak. Adalah Desa Cikawung, salah satu desa di Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, yang telah memulainya. Pemerintah Desa Cikawung bekerja sama dengan kecamatan, kabupaten, dan provinsi dalam memenuhi pelayanan penting untuk menangani stunting. Sebagian besar warga telah mendapatkan pelayanan penting dalam memastikan agar anak sehat dan bertumbuh kembang dengan optimal. Seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak yang tersedia melalui kegiatan posyandu. Ada 6 posyandu di Desa Cikawung yang melayani balita berjumlah 373. Setiap balita mendapat pelayanan seperti penimbangan berat dan pengukuran tinggi badan. Mereka pun mendapat imunisasi dan makanan tambahan bergizi. Gambar makanan yang harus dikonsumsi sama kita, sama anak-anak kita. Nah, setiap hari kita, anak-anak kita mengkonsumsi makanan harus memenuhi yang ini. Kegiatan posyandu di Desa Cikawung mendapat dukungan program Generasi Sehat dan Cerdas atau GSC. Salah satu bentuknya melalui penyuluhan kepada orang tua. Sedikit demi sedikit kan kita menanamkan pembiasaan tehnya, terus ngasih penyuluhan nggak sekedar di posyandu, di tempat lain juga kita selalu pokoknya menyisihkan waktu untuk memberikan penyuluhan bagaimana pentingnya itu posyandu. Putra dan Diwan adalah contoh balita yang memanfaatkan posyandu ini. Asupan gizi yang cukup disertai praktek pengasuhan yang efektif membuat Putra dan Diwan tumbuh sehat. Tempat yang digunakan sebagai posyandu ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di Desa Cikawung terdapat 7 PAUD. Sebanyak 80% atau lebih dari 300 anak usia 3-6 tahun telah mengikuti PAUD. PAUD di Desa Cikawung tak hanya mengutamakan pembelajaran pada anak-anak. Ada pula kelas pengasuhan yang ditujukan kepada orang tua untuk memberikan pengetahuan tentang pola asuh, pola hidup sehat, dan sebagainya. Salah satunya adalah praktek konsumsi nutrisi yang tepat melalui kewajiban membawa makanan sehat dan bergizi seminggu sekali. Selain posyandu dan PAUD yang terintegrasi, sekitar 90% masyarakat Desa Cikawung telah memperoleh pelayanan air bersih dan sanitasi. Salah satunya melalui program PAMSIMAS yang menyediakan air bersih dan sanitasi bagi warga pedesaan melalui pendekatan berbasis masyarakat. PAMSIMAS juga mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan sebelum makan. Tak hanya itu, warga Desa Cikawung pun sudah memiliki jamban di masing-masing rumah. Hal ini membuat Desa Cikawung berpredikat desa stop buang air besar sembarangan. Bantuan sosial yang berfokus pada warga kurang mampu juga berlangsung di Desa Cikawung, seperti program Keluarga Harapan atau PKH. Para pendamping PKH mengadakan kunjungan tiap bulan kepada penerima manfaat untuk memberikan penyuluhan dan memantau penggunaan dana. Di Desa Cikawung, sebanyak 90 keluarga menerima PKH. Peserta PKH mendapat bantuan dengan total nominal mencapai 1,8 juta per tahun yang dibagi dalam 4 tahap pemberian. Keluarga Putra adalah salah satu penerimanya. Dana ini sebagian dipakai membeli keperluan pendidikan Putra.
Berbagai pelayanan penting di desa berpenduduk 4.000 jiwa ini tak lantas terjadi begitu saja. 10 tahun yang lalu, masyarakat desa Cikawung belum memperoleh pelayanan memadai. Saat itu, hanya ada satu posyandu di balai warga, sarana pendidikan seperti PAUD tidak ada. Warga pun kesulitan mengakses air bersih. Namun, semua gambaran ini perlahan berubah. Perubahan ini tak lepas dari peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam koordinasi program nasional serta didukung inisiatif daerah. Jadi kami istilahkan kalau di Bapeda itu posisi kegiatan sinergitas itu harus merupakan kegiatan prioritas. Jadi kami merespon masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu dengan posisi koordinatif. Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, pemerintah kabupaten mengeluarkan peraturan bupati yang menunjuk Bapeda untuk memimpin koordinasi. Dalam rapat koordinasi oleh Bapeda, hadir sebagai organisasi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang terjadi. Hasil rapat nantinya menjadi pembahasan di tingkat kecamatan dan turun ke tingkat desa. Untuk menyelaraskan informasi, pemerintah desa secara rutin mengadakan rapat koordinasi mingguan. Saya lebih kepada berbicara teamwork ya, teamwork. Kalau nggak gitu ya kita nggak bisa kan. Artinya teamwork itu saling mengisi dan saling melengkapi kan gitu. Selain memperkuat koordinasi, pemerintah kabupaten juga mengalokasikan dana untuk insentif para kader posyandu. Tetapi uang yang kita sampaikan itu merupakan pemancing, pemicu bahwa ada tanggung jawab bersama untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan lingkup pelayanan posyandu di Kabupaten Subang. Salah satu contoh inisiatif daerah dalam penerapan koordinasi lintas sektor adalah program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera atau P2WKSS. Program P2WKSS menjawab persoalan rawan pangan di masyarakat. Pada tahun 2017, Desa Cikawung terpilih sebagai wilayah sasaran mewakili Kabupaten Subang. Sebanyak 17 instansi terlibat dan berkontribusi dalam program ini. Salah satu contohnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memberikan bibit tanaman sayur mayur, buah, dan sejenisnya. Ini berguna bagi pemenuhan gizi balita dan masyarakat. Mulai tahun 2017, pemerintah Desa Cikawung mengoptimalkan anggaran pendapatan belanja desa untuk peningkatan pelayanan prioritas stunting. Tahun 2017, Desa Cikawung mengalokasikan 10% dari APBDes sebesar Rp195 juta untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan. Honor atau insentif posyandu, guru-guru PAUD, terus transportasi, terus biaya ABK, anak berkebutuhan khusus, dan seperti PMT dan lain-lain. Inilah contoh konvergensi dan koordinasi lintas sektor dalam mencegah serta menurunkan angka stunting. Kini, warga Desa Cikawung bisa mengakses pelayanan penunjang tumbuh kembang anak-anak. Selanjutnya, kita semua harus memastikan setiap desa di Kabupaten Subang, bahkan seluruh desa di Indonesia, mendapatkan pelayanan optimal demi masa depan generasi muda yang sehat dan cerdas.